Pagar Kenabian. Puisi Nadom karya Sofyan R.H.Z. Nazom, kadang juga disebut nazam, memiliki akar sejarah yang panjang. Yunira Hasan menyebut perkataan nazam yang digunakan sebagai istilah teknik kepada suatu jenis puisi mulai ditemui dalam Tajus Salatin yang dikarang oleh Bukhari Al-Jauhari kira-kira tahun 1603. Nazom ialah puisi yang berasal dari kesastraan Arab Persia mengikuti kamus Diwan 94. Nazam ialah perkataan Arab yang bermaksud gubahan puisi seperti sajak dan syair. Bernazam adalah cerita dengan lagu bersajak atau bersyair, manakala menazamkan bermaksud menceritakan dengan lagu atau mengubah dan menyajikan. Kamus Diwan juga memberikan kata lain yang digunakan untuk nazam, yaitu nalam, mengikuti kamus At-Tulab Arab Melayu 94. Nazam dalam bahasa Arab berarti merangkai, mengarang, menyusun, dan mengatur. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nazam adalah puisi yang berasal dari Parsi, terdiri atas 12 tarik, berirama 22 atau 44, isinya perihal hamba sahaya, istana yang setia dan budiman. 2. Karangan, menazamkan, menyajakkan, mengarang, mengubah. Di Indonesia, nazam subur berkembang di pesantren dan memiliki fungsi penting dalam kurikulum pesantren yang otonom untuk mempermudah santri menyerap keilmuan dengan cara melakukan, sehingga mudah menghafal. Misalnya kitab Al-Ibridi atau Alfiyah untuk belajar tata bahasa Arab. Dari tradisi inilah orang-orang pesantren akrab dengan sastra secara tidak langsung. Kemudian menulis sastra di sela-sela aktivitasnya sebagai santri. Para santri yang menulis sastra dikenal sebagai penyair pesantren, dan karya-karyanya dianggap sebagai sastra pesantren. Sastra pesantren lahir sebagai bagian dari sastra Indonesia, meski di situ sisi kehadirannya sampai saat ini masih dianggap sebagai kabar burung semata. Sastra pesantren dipandang belum punya dasar yang kuat untuk berpijak dalam sastra Indonesia. Namun di sisi lain, bukan berarti sastra pesantren tak ada. Saya sepakat dengan Ahmad Baso, fungsi sosial sastra pesantren ditunjukkan dari cara kaum santri melakukan pengubahan, tulis ulang, atau penambahan dan penyisipan untuk disesuaikan dengan cita-cita sosial keagamaan kaum pesantren. Dengan kata lain, memberi spirit dan corak pada kesastraan Indonesia yang telah ada. Awal tahun 2012, dalam perjalanan pulang, penulis buku ini singgah di Jogja untuk bertemu seorang kawan. Dia menyodorkan majalah Anida, edisi lama yang memuat 2 puisi penulis, salah satunya berjudul Fajar Bermata Bulan, sebuah puisi yang ditulis pada tahun 2006 di Pondok Pesantren Anuk Koyah Bulu-Bulu sebagai persembahan kepada pengasuh waktu itu, Dr. Hadis Kiai Abdul Waris Ilyas almarhum. Puisi tersebut adalah puisi pertama yang ditulis menyerupai nadom dengan tanda pagar setiap larinya sebagai batas atau penanda rima. Kebetulan saat itu saya sedang berada di puncak kebingungan mencari bentuk dan karakter perpuisian dalam sastra Indonesia. Tanpa berpikir panjang, diputuskanlah meninggalkan penulisan puisi bebas dan mulai menulis puisi nadoman sebagai jalan baru perpuisiannya. Sebagai orang yang kecewa, keputus asa, sebagai mendukung sepenuhnya, sebagai terobosan baru keluar dari kejenuhan dan keseragaman puisi Indonesia dewasa ini. Apalagi dalam sejarahnya belum pernah ada puisi berbahasa Indonesia yang menggunakan tanda pagar pada tiap larinya. Ini pertama. Saya lupakan itu semua supaya hanya terus menulis dan menulis. Terlepas dari semua itu, dalam kitab Genesis disebutkan bahwa penciptaan
sudah berakhir di hari ke-6, kelanjutan hanyalah penemuan terbagi dua. Menemukan yang sudah ada sebelumnya, misal Columbus menemukan benua Afrika. Menemukan yang belum ada sebelumnya, seperti Al-Khawarizm menemukan angka 0 di dalam bilangan. Barangkali puisi ini adalah tanda pagar pada tiap laliknya hanyalah bagian dari dalam puisi yang berbahasa Indonesia, yakni puisi yang terinspirasi dari nanon pesantren. Nah, dari segala kelebihan dan kekurangan, setidaknya sudah mencoba hal yang baru namun penulis juga sadar bahwa percobaan dalam puisi memiliki dua kemungkinan, ditolak atau diterima, dicaci atau diikuti. Hanya waktu yang tahu pasti. Hanya terus menulis sambil mencari dan menemukan kedalaman, sebab kepenyairan tidak pernah memiliki puncak. Penyair yang merasa telah sampai di puncak sebenarnya dia telah mati. Pagar kenabian ini menjadi tanda 14 tahun menulis hidup bersama puisi sejak 2001 tentu merupakan hal kurun waktu yang sangat singkat dalam hitungan proses kreatif. Itulah kenapa sampai saat ini penulis belum merasa memiliki puisi seutuhnya, hanya menjadi teman bagi puisi untuk menuliskan dirinya sendiri lewat puisi. Kalau penasaran, silahkan baca puisi Pagar Kenabian 14 nominasi anugerah hari